Alhamdulillah, tak terasa perjalanan waktu telah mengantarkan kita kembali sampai kepada bulan Ramadan. Hal ini menandakan bahawa doa yang telah lama kita panjatkan sejak awal bulan Rajab hingga akhir bulan Sya'ban lalu itu telah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam doa kita biasa kita menyebutkan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami hingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan bulan-bulan lainnya tidak ada satupun bulan yang disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitupun ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang keutamaan kemuliaan bulan Ramadan dalam sabdanya yang kemudian dituliskan oleh Al-Imam Abu Layth Nasr bin Muhammad As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin fil Mau'izah bi Ahadithi Sayyidil Mursalin. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sairi syuhur ka fadlillahi ala khalqihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang keutamaan kemuliaannya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya itu bagaikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik dibandingkan dengan para makhluknya. Jadi sangat jauh perbedaannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh. Bukan lagi bainas sama wal ard, tapi bainas sama wa sumur, lebih dalam lagi tuh. Tidak bisa disamakan. Maka ketika datangnya bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kumpulkan para sahabat seraya mengatakan wa qad dana syahru Ramadan. Law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sana. Rasulullah sampaikan, hai para sahabat-sahabatku, Ramadan sudah datang. Kalau seandainya para hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka tentu seluruh umatku, kata Rasulullah, mereka pasti akan berharap agar Ramadan terus terjadi sepanjang tahun. Jadi dalam hadis tersebut itu menggambarkan betapa luar biasanya kandungan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yang telah sama-sama kita ketahui bahwasannya di dalam bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Yang di dalam Al-Quran disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam Ramadan terjadi penghapusan dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Begitupun pahala puasa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu dinisbatkan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, yang kemudian ditampilkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Rasulullah, setiap amalan manusia itu akan kembali untuk dirinya. Ini Rasulullah sampaikan berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatakan itu adalah Allah melalui lisan baginda Rasulullah. Kata Allah, setiap amalan manusia itu akan kembali untuknya illa shaum, kecuali adalah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahala secara langsung kepada hambaku tersebut. Jadi kalau bicara tentang Ramadan ini bukan main-main. Saking mulianya orang yang berpuasa
dalam bulan Ramadan Allah yang berikan ganjaran pahalanya secara langsung. Di dalam Ramadan terdapat banyak waktu-waktu yang seandainya seorang hamba dia bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu tersebut, maka setiap yang dimohonkan tentu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya kita benar-benar mengetahui serta memahami setiap detik dalam bulan Ramadan, tentu kita tidak akan menyia-nyiakan satu malam pun tanpa qiyam, satu hari pun tanpa kita tilawatul Quran, satu kesempatan pun tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Ramadan itu bukan hanya bicara tentang lapar dan dahaga saja, tetapi Ramadan juga tentang bagaimana seorang hamba dia membersihkan hati, membersihkan jiwa, memperbaiki, meluruskan arah tujuan hidupnya, serta memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang pertama dan paling utama di awal-awal Ramadan ini yaitu adalah bagaimana kita bisa memperbaiki niat kita. Karena niat itu merupakan fondasi daripada segala amal. Kalau fondasinya kuat, lurus, maka bangunannya pun akan kokoh. Tetapi kalau fondasinya rapuh, sebesar apapun amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan, itu akan tetap runtuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan illa liya'budullah, kecuali agar mereka senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlisin. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Mukhlisin itu dalam keadaan ikhlas, artinya memurnikan ketaatan lahuddina hunafa, dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa inti daripada segala amal yaitu adalah ikhlas. Bukan hanya sekedar menjalankan ritual, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana seorang hamba dia meluruskan kembali niatnya yaitu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.